Sekarang di Jumat Berkah saya akan membahas soal peran Arab Saudi dalam dunia Islam. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk berebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Hai, assalamualaikum sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kalian berjumpa lagi dengan saya Diki Marsaid. Dan hari ini adalah hari Jumat Berkah. Kita akan membahas soal sejarah Islam. Tapi sebelum kita masuk ke konten berikutnya, saya ingatkan untuk Anda semua sahabat R2 Indonesia untuk jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tolong nyalakan lonceng di bawah ini agar kami bisa memberikan notifikasi video menarik lainnya untuk Anda semua. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke konten berikutnya. Sekarang di Jumat Berkah saya akan membahas soal peran Arab Saudi dalam dunia Islam. Dalam sejarah ini, kepemimpinan Arab Saudi di dunia Islam tak bisa dipungkiri lagi. Peran kepimpinan Arab Saudi dalam dunia Muslim berbentuk dengan beberapa prinsip kebijakan luar negeri mereka. Arab Saudi diantaranya komitmen terhadap Muslim secara global, non-intervensi, mendukung upaya deradikalisasi Muslim dan melawan ekstremisme. Lebih lanjut, berdasarkan fakta bahwa Arab Saudi adalah tempat di mana lahirnya para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, tempat diturunkannya kitab suci Al-Quran, dan tempat mulanya peradaban Islam dan Muslim di dunia. Bahkan, konstitusi negara yang menegaskan bahwa negara Arab Saudi harus memelihara aspirasi, solidarisasi, dan harmonis bangsa Arab dan Muslim serta memperkuat hubungan dengan negara sahabat. Arab Saudi adalah jantung dunia Arab dan Islam, pembangkit tenaga investasi dan pusat yang menghubungkan tiga benua. Lebih dari 1 miliar Muslim bolak-balik menuju Mekah untuk beribadah. Jutaan Muslim yang mengunjungi Arab Saudi itu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di kota suci dan berbagai ibadah dan ziarah di beberapa masjid seperti Masjid Nawawi di Madinah. Pelaksanaan ibadah untuk memberikan kedudukan secara simbolis yang tak terbayangkan bagi kerajaan Arab yang mempunyai tanggung jawab yang sangat serius terhadap semua Muslim di dunia. Secara universal, Jazirah Arab dipercaya sebagai pemain kunci dalam organisasi Islam yang besar di luar sana seperti OKI, Bank Pembangunan Islam, dan Liga Dunia Muslim. Dan itu dipegang oleh Arab Saudi. Dan semua itu memberikan kontribusi konkret dalam bidang keagamaan, politik, sosial, ekonomi, hingga keuangan. Dan komitmen itu telah memperkuat Arab Saudi dengan dunia Islam, bahkan saling terhubung dan bertautan satu sama lainnya. Oleh karena itu, pentingnya Arab Saudi dioki sebagai suara kolektif dunia Muslim untuk memastikan dan melindungi kepentingan mereka di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam berbagai pernyataan dan deklarasi, diantaranya adalah Piagam Mekah 2019. Deklarasi itu dilambangkan dan dikembangkan dan disahkan di bawah bimbingan dan kepemimpinan Saudi dan ditandatangani oleh para cendekiawan Muslim di seluruh dunia. Dalam deklarasi itu menyerukan dunia untuk memerangi terorisme, ketidakadilan, dan penindasan yang menyatakan bahwa tugas semua orang adalah untuk menolak eksploitasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Arab Saudi juga menolak perspektif pragmatis, pendekatan standar ganda terhadap aturan dan konvensi internasional. Arab Saudi percaya bahwa melindungi Muslim yang merupakan kewajiban agama yang sangat penting.
paling baik dipenuhi melalui organisasi internasional seperti OKI dan kerjasama multilateral daripada melalui pelanggaran-pelanggaran terhadap negara-negara kedaulatan atau melalui campur tangan dalam urusan internal negara bangsa lain. Contoh terbaru adalah upaya kerajaan untuk melindungi Rohingya dari genosida. Ya, itu salah satu warga muslim di luar sana yang mau dibinasakan. Dan saat ini dunia diam-diam menyaksikan genosida Rohingya di Myanmar, dan OKI pun di bawah kepemimpinan Arab Saudi yang mendukung Gambia untuk membawa kasus ini untuk merujuk Myanmar ke ICJ atas tujuan genosida, dan pengadilan kemudian dengan suara bulat memutuskan dan memerintahkan Myanmar mencegah genosida di Rohingya. Dan sementara itu, ketidakadilan dan ketidakpastian dan ketidakstabilan menjadi ciri dunia, dan ini tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona. Sebagai bangsa yang dikenal saat ini dimulai munculnya dinasti Al Saud di Arab Saudi pada tahun 1744 dan selanjutnya pembentukan Emirat di Riyadh. Wilayah yang sekarang menjadi Arab Saudi adalah situs dari beberapa kebudayaan dan peradaban kuno masa prasejarah. Arab Saudi menunjukkan beberapa sejak awal aktivitas manusia di dunia. Agama terbesar kedua di dunia, dan Islam muncul pada zaman modern Arab Saudi pada awal abad ke-7. Nabi Muhammad SAW mempersatukan penduduk Arab dan menciptakan satu pemerintahan, yaitu agama Islam. Setelah kematiannya pada tahun 532 sebelum Masehi, para pengikutnya dengan cepat memperluas di bawah kekuasaan Muslim di luar Arab, menaklukkan wilayah yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dari semenyanjung Siberia di barat hingga Pakistan modern di timur hanya dalam hitungan dekade. Dinasti Arab khususnya dari Wangsa Quraisy yang berasal dari Arab Saudi modern yang mendirikan kekhilafan Rashidin dari tahun 632 sampai 661, serta dilanjutkan oleh Khilafah Umayyah dari 661 hingga 750, dan dilanjutkan dengan Khilafah Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1517, dan yang berikutnya dilanjutkan oleh Khilafah Fatimiyah dari tahun 909 dan 1171, dan diikuti banyak dinasti Islam lainnya di Asia, Afrika, Eropa dengan sistem tentunya kekhalifahan. Wilayah Arab Saudi modern sebelumnya terdiri dari 4 wilayah sejarah yang berbeda. Yang pertama itu ada Hijaz, terus ada Najd, dan sebagian Arab Timur seperti Al-Ahsa, dan Arab Selatan itu seperti Asir. Wilayah Hijaz selepas dari Abbasiyah pernah dikuasai sebagai dinasti. Di antaranya ada Fatimiyah, Ayyubiyah, Makludan, Utsmaniyah, dan kemudian kerajaan Hijaz di wilayah Najd juga pernah berdiri. Emirat Jabal Samar yang diperintah oleh Wangsa Rashid. Persaingan oleh Wangsa Rashid yang didukung oleh Istanbul membuat Wangsa Saud bersekutu dengan Britania. Kerjasama Wangsa Saud dan Britania dituangkan dalam perjanjian Darin, di mana untuk pertama kalinya Inggris mengakui kekuasaan Wangsa Saud, mengangkat wilayah Saud menjadi protokorafnya, dan Wangsa Saud bersedia berperan melawan Kesultanan Utsmaniyah. Di Istanbul, Sultan tidak menyerang wilayah protokorat kerajaan Britania yang lain. Perjanjian Darin ini kemudian diperkuat dengan perjanjian Jeddah di tahun 1927 yang semakin mempererat hubungan antara kedua belah pihak. Kerajaan Arab Saudi modern didirikan pada tahun 1902 dengan direbutnya Riyadh, rumah leluhur keluarganya. Arab Saudi sejak itu menjadikan monarki absolut yang diperintah oleh syariat Islam. Arab Saudi kadang-kadang disebut tanah dua masjid suci, mengacu dengan yang sekarang ada di Mekah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, dua tempat suci dalam Islam. Minyak bumi ditemukan pada 3 Maret 1938 dan ditindaklanjuti oleh beberapa penemuan lainnya di Provinsi Timur Arab Saudi, dan telah menjadi produsen minyak terbesar kedua di dunia setelah USA. Dan terakhir, Arab Saudi juga mengekspor minyak terbesar di dunia dan mengendalikan cadangan minyak dunia terbesar kedua di dunia dan cadangan gas ke-6.
Nah, kalau untuk teman-teman, menurut kalian Arab Saudi berperan besar tidak untuk dunia keislaman di seluruh dunia? Kalau kalian merasa seperti itu, kalian bisa komen di bawah ini. Dan kalau kalian ada info terbaik tentang info hari ini, kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih semua sahabat R2 Indonesia udah menyaksikan konten hari ini di Jumat Berkah. Semoga edukasi yang kami berikan di sejarah Islam bisa memberikan tambahan ilmu untuk kalian, tambahan berkah untuk kalian, dan kita bisa tetap sharing-sharing, saling berbagi ilmu, dan bisa saling bersilaturahmi. Saya pamit undur diri. Saya Diki Mar Said. Sebelum saya pamit, saya cuma ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat total giveaway 1 miliar dari R2 Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Mar Said. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.